Bayangkan saja, Anda bangun dan berjalan-jalan dan hampir di setiap tempat yang Anda injak ada pemandangan laut. Selain itu, pemandangan laut ini tersenyum kepada Anda dengan iklim yang hangat. Matahari yang cerah di langit, suara ombak di laut dan burung-burung yang berterbangan. Ketika Anda mengunjungi pusat kota, ada berbagai macam bunga berwarna-warni, orang-orang yang tersenyum, dan rumah-rumah musim panas bertingkat rendah. Semua objek ini menggambarkan dengan tepat Mediterania. Bayangkan Anda tinggal di tempat seperti ini dan merupakan negara Uni Eropa. Bukan, ini bukan Malta, ini adalah Siprus yang dikenal di seluruh dunia, teman-teman. Siprus ditampilkan sebagai salah satu dari 10 negara terbaik untuk hidup di dunia. Orang-orang yang lahir di sana atau yang entah bagaimana berhasil mendapatkan kewarganegaraan di sana memiliki salah satu paspor paling kuat di dunia. Dengan cara ini, mereka memiliki kesempatan untuk hidup dalam geografi yang sempurna dan mereka berada di depan 8 miliar orang di dunia dalam hal status. Jadi mari kita kunjungi negara pulau yang dikenal sebagai Republik Siprus dalam video ini. Jadi mari kita putuskan, apakah Republik Siprus yang memerintah bagian selatan pulau ini benar-benar tempat yang layak untuk ditinggali. Para ahli geografi tahu bahwa pulau yang dikenal sebagai Siprus ini terletak di Mediterania Timur, tepat di sebelah selatan Turki. Lokasi pulau ini sangat dekat dengan Turki, hanya berjarak 71 km dari daratan Turki. Inilah sebabnya mengapa Republik Turki Siprus Utara memiliki sepertiga bagian utara pulau ini. Namun, Republik Turki Siprus Utara tidak diakui secara resmi oleh hampir semua negara di dunia, kecuali Turki, dan tidak memiliki hubungan diplomatik internasional. Yunani, yang berjarak 900 km dari Pulau Siprus, merupakan pendukung terbesar pemerintahan Siprus Yunani, yang memiliki 2/3 dari pulau tersebut. Siprus, di selatan pulau, diakui oleh setiap negara di dunia, terutama di Eropa, dan memiliki hubungan perdagangan. Yang terpenting, mereka memiliki paspor yang kuat. Orang-orang yang berasal dari Yunani tinggal di sana dan tidak salah jika dikatakan bahwa struktur etnis dan budaya mereka identik dengan orang-orang di Yunani. Luas Pulau Siprus adalah 9.250 km persegi. Sedangkan Republik Siprus menguasai lebih dari 5.500 km persegi, yang merupakan 60% dari keseluruhan pulau. Sisanya adalah milik Republik Turki Siprus Utara. Populasi Siprus saat ini, yang merupakan negara Uni Eropa dan diakui oleh hukum, adalah sekitar 1,5 juta. Selain itu, ada sesuatu yang istimewa dari pulau ini. Ini adalah satu-satunya tempat di dunia yang ibu kotanya terbagi dua. Ibu kota Yunani dan Turki adalah Nikosia, yang terletak di wilayah tengah pulau. Meskipun lebih dari separuh wilayah Nikosia dikuasai oleh Siprus Yunani, separuh wilayah utara kota ini dikuasai oleh Turki. Beristirahat sejenak dari isu-isu politik, 1,5 juta orang di Siprus ini menjalani hidup dengan perlahan, dan seperti halnya orang Yunani, mereka memiliki pepatah. Mereka menyebutnya siga-siga, yang berarti hidup dengan perlahan, tanpa tergesa-gesa. Filosofi hidup penduduk pulau ini adalah tentang menikmati hidup dan mereka menyukai ketenangan. Mereka menjalani hidup dengan sederhana dan tanpa stres. Dengan demikian, mereka berumur panjang dan dengan mudah mencapai usia 90 tahun. Namun, Siprus bukanlah tempat yang murah. Alasan paling penting untuk ini adalah karena Siprus adalah negara kepulauan. Peluang pertanian dan industrialisasi di pulau ini mungkin tidak seefisien di daratan. Karena alasan ini, banyak produk yang diimpor dari luar melalui udara dan laut. Fakta bahwa Siprus juga merupakan tujuan wisata mendorong harga real estate dan pertokoan di sana ke tingkat tertinggi. Misalnya, Limassol, salah satu kota paling penting dan mahal di Siprus, terletak di bagian paling selatan pulau ini dan akan memenuhi semua ekspektasi Anda akan kota Mediterania yang hangat dengan pemandangan laut. Oleh karena itu, tidak mungkin menemukan apartemen di Limassol dengan harga kurang dari 800 euro. Saat ini, setiap apartemen di bawah 800 euro dianggap berisiko dan bermasalah oleh agen real estate.
Mungkin apartemen dengan harga lebih murah, mungkin jauh dari pusat kota atau menyerupai reruntuhan. Setiap apartemen di Limassol memiliki harga 50 euro per meter persegi. Jadi, jika Anda ingin menyewa apartemen studio seluas 25 meter persegi di sana, jumlah bulanan yang harus Anda bayarkan bisa mencapai lebih dari 1.000 euro. Ini sangat mahal untuk ukuran dunia pada umumnya. Tentu saja Anda tidak harus tinggal di kota termahal di Siprus dan menunda impian Siprus Anda. Misalnya, di barat daya pulau ada pemukiman bergaya desa yang disebut Mandria, yang tidak memiliki pelabuhan atau pantai. Di sana Anda dapat menemukan apartemen berkualitas sangat baik dengan harga 500 euro per bulan. Alasan mengapa kami menyebutkan harga dalam euro tentu saja karena negara ini adalah negara Uni Eropa dan euro digunakan sebagai mata uang. Selain itu, meskipun bahasa resmi Siprus adalah bahasa Yunani, Anda dapat melakukan semua bisnis Anda di negara ini dengan bahasa Inggris dan menciptakan lingkungan sosial untuk diri Anda sendiri. Hal yang baik adalah bahwa bahkan pada saat-saat terdingin dalam setahun di Siprus, suhu berkisar antara 10 dan 12 derajat Celcius. Jadi, jika Anda pergi ke Siprus bahkan di musim dingin, Anda mungkin bisa berjalan-jalan di sekitar pulau dengan pakaian tipis berlengan pendek. Anda bahkan tidak akan melihat penduduk setempat mengenakan pakaian musim dingin yang sangat tebal selama bulan-bulan musim dingin. Karena ini adalah sebuah pulau, mereka yang ingin tinggal di pulau ini harus memiliki referensi yang baik untuk berbisnis. Mereka harus meninggalkan kesan positif pada pelanggan. Karena orang Yunani atau Yunani sangat mementingkan reputasi dan kepercayaan. Misalnya, untuk pekerjaan di pulau, orang-orang menghargai kata-kata dan pendapat orang yang mereka kenal dan bekerja dengan orang-orang yang direkomendasikan oleh teman-teman mereka. Memang, meskipun ini adalah negara Eropa, ini adalah desa yang sangat besar dan Anda tidak akan menemukan perusahaan besar di setiap sektor untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. Untuk alasan ini, di desa yang mewah ini, Anda harus menjangkau orang-orang yang dapat diandalkan yang melakukan pekerjaan mereka dengan jujur melalui kenalan Anda. Ketika Anda memeriksa situasi lalu lintas di Siprus, Anda akan melihat banyak kendaraan di lalu lintas meskipun merupakan negara kepulauan. Ada juga situasi yang mungkin tampak berbeda bagi Anda tentang lalu lintas di negara ini, yaitu lalu lintas mengalir dari kiri. Oleh karena itu, roda kemudi kendaraan dalam lalu lintas terletak di sisi kanan kendaraan, bukan di sebelah kiri. Hal ini dikarenakan pulau ini merupakan jajahan Inggris hingga tahun 1940, dan hal ini mempengaruhi cara lalu lintas di pulau ini. Budaya lalu lintas ini tidak berubah setelah kemerdekaan dan telah dipertahankan di seluruh Siprus sebagai warisan dari Inggris. Seperti yang Anda ketahui, di Inggris saat ini, lalu lintas juga mengalir di sebelah kiri dan setir berada di sisi kanan mobil. Di Siprus, perjalanan antara dua titik terjauh di pulau itu memakan waktu rata-rata 2 jam. Dalam hal ini, Anda memiliki kesempatan untuk mengakses seluruh pulau dalam waktu beberapa jam. Tidak ada sistem kereta bawah tanah atau kereta api di negara ini. Transportasi disediakan oleh taksi, minibus, dan bus. Di Siprus, orang-orang bangun sekitar pukul 6 pagi, dan pada pukul 9 pagi semua orang sudah berada di tempat kerja. Anak-anak pergi ke sekolah dan orang dewasa pergi ke tempat kerja mereka. Hampir setengah dari penduduknya memiliki pekerjaan yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan pariwisata, sementara sisanya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kantor-kantor pemerintah atau bank, atau bekerja untuk perusahaan swasta yang berinvestasi di pulau ini. Orang-orang yang bekerja beristirahat pada jam 1 siang dan seperti yang mungkin Anda ingat dari budaya Yunani, mereka beristirahat selama sekitar 3 jam. Selama jam istirahat ini, beberapa orang pulang ke rumah untuk tidur sementara yang lain menjemput anak-anak mereka dari sekolah dan membawa mereka pulang. Waktu istirahat ini disebut siesta di seluruh Eropa. Orang-orang mulai bekerja lagi sekitar pukul 4 atau 5 sore dan melanjutkan pekerjaan mereka hingga hari mulai gelap, yaitu hingga pukul 7 malam. Setelah jam kerja selesai, masyarakat Siprus memenuhi tempat-tempat di malam hari dan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang mereka cintai. Karena mereka memiliki waktu istirahat selama 3 jam saat makan siang, tubuh mereka tidak terlalu lelah dan mereka tetap bertenaga.
Jadi jangan berpikir bahwa orang hanya pulang ke rumah setelah bekerja dan menyebutnya sebagai hari libur. Baik penduduk lokal maupun turis berkontribusi pada industri pariwisata di Siprus dan membuat pulau ini tetap hidup. Tentu saja, ketika pariwisata musim panas berakhir dan musim dingin tiba, Anda akan dapat melihat banyak ketenangan di jalanan Siprus. Karena populasi pulau ini terbatas, dan ketika turis pergi ke negara mereka sendiri, baik kafe maupun area wisata bisa tetap kosong. Karena kondisi kehidupan di pulau ini mahal dibandingkan dengan negara lain di dunia, kemungkinan keluarga berpenghasilan menengah atau rendah untuk tinggal di Siprus di kemudian hari sangat kecil. Mereka yang mempertimbangkan tempat tinggal permanen di Siprus sebagian besar adalah keluarga kaya dari negara-negara Eropa. Sedemikian rupa sehingga tempat tinggal baru yang dibangun di pulau ini sebagian besar terdiri dari rumah-rumah bergaya villa dengan kolam renang mewah. Hampir tidak ada kesempatan bagi orang biasa untuk membeli rumah-rumah ini dan menetap di Siprus. Mereka yang memiliki uang dapat membeli properti di pulau ini dan juga menambatkan kapal mereka di pelabuhan-pelabuhan di pulau ini. Karena pulau ini dekat dengan Afrika dan Timur Tengah, banyak pengungsi Suriah yang mendayung ke Siprus. Namun meskipun mereka berhasil mencapai Siprus dalam keadaan hidup, mereka tidak menemukan apa yang mereka harapkan. Bahkan jika pemerintah Siprus menerima beberapa pengungsi yang tiba di pulau ini, mereka hanya menawarkan tunjangan bulanan sebesar 200 euro. Selain itu, para pengungsi tidak pernah diberi kesempatan untuk mencari tempat tinggal di bagian tersibuk di pulau ini. Mereka telah membangun ruang-ruang kecil untuk mereka di kota-kota paling terpencil di pulau itu, di mana mereka dapat menemukan tempat berlindung. Para pengungsi yang beruntung di pulau ini bekerja dengan upah minimum di lokasi konstruksi, pom bensin, dan toko-toko. Orang-orang dengan catatan kriminal yang tidak memiliki catatan bersih akan dipindahkan secara permanen dari pulau ini. Sebagian besar pengungsi di Siprus adalah orang Afrika dan Timur Tengah. Menurut survei tahun 2023, diasumsikan ada sekitar 40.000 pengungsi di Siprus. Masalah lainnya adalah di Siprus, jika Anda ingin beralih ke sektor pariwisata dan memiliki ide untuk membuka hotel butik kecil, negara menawarkan insentif untuk masalah ini. Misalnya, ada rumah-rumah batu di pulau itu, terutama di pinggir jalan, yang berusia setidaknya 50 tahun. Rumah-rumah ini biasanya setinggi 2 atau 3 lantai dan memiliki taman sendiri. Jika Anda merestorasi bangunan-bangunan tua ini dan mengembalikannya kepada masyarakat, Anda akan mendapatkan keringanan pajak dan insentif dalam hal sewa. Untuk alasan ini, Anda mungkin menemukan rumah-rumah tua di Siprus yang telah direstorasi dan diubah menjadi kamar-kamar pensiun. Mereka juga disebut wisma dan harganya lebih murah daripada hotel biasa. Namun, sistem perbankan di Siprus dan negara-negara Uni Eropa lainnya mungkin akan membingungkan Anda. Sebagai contoh, di negara-negara Eropa, Anda tidak dapat melakukan pembelian tunai lebih dari 10.000 euro. Hal ini juga berlaku di Siprus. Jika Anda ingin membeli produk yang menurut Anda murah di negara tersebut dan harganya lebih dari 10.000 euro, Anda harus berbelanja dengan kartu kredit. Dengan kata lain, Anda tidak dapat melakukan pembelian dalam jumlah besar tanpa menggunakan bank. Ini karena di sebagian besar negara Eropa, bank adalah cara resmi untuk mengenakan pajak kepada masyarakat. Karena alasan ini, banyak negara mendorong Anda untuk berbelanja melalui bank. Di Siprus, mereka sangat peduli dengan perpajakan sehingga mereka bahkan meminta pajak kuburan. Sebagai contoh, Anda mungkin tinggal di kota Bafra di bagian barat pulau. Jika Anda ingin dimakamkan di sana saat Anda meninggal, Anda harus membayar pajak kuburan kepada badan pemerintah terkait. Namun jangan terintimidasi, karena Siprus juga dipandang sebagai surga pajak oleh banyak perusahaan. Misalnya, jika Anda seorang nomaden digital yang berbisnis online dan bekerja di e-commerce, Anda bisa tinggal di negara Eropa ini hingga 5 tahun dan dibebaskan dari pajak seperti dividen. Misalnya, di banyak negara, selain membayar sejumlah pajak perusahaan, pemegang saham perusahaan juga membayar pajak 10% kepada negara ketika mereka ingin menarik saham mereka dari laba bersih. Di Siprus, Anda tidak dikenakan pajak dividen ini. Anda hanya perlu membayar pajak penghasilan standar atas nama perusahaan atau perorangan.
tarif pajak penghasilan di negara ini meningkat sesuai dengan jumlah penghasilan tahunan yang Anda peroleh. Tarif ini mulai dari 20% dan naik hingga 35%. Oleh karena itu, Anda dapat tinggal di surga, liburan yang sempurna secara iklim ini tanpa merasa kedinginan, menikmati manfaat Uni Eropa, dan berbisnis dengan pajak yang dapat diterima. Ada juga banyak sekali kucing di Siprus. Ada kucing yang sangat mirip dengan kucing di Turki dan entah bagaimana mereka berhasil berkembang biak di negara kepulauan ini. Kucing adalah makhluk yang menyukai iklim hangat dan ketika Anda berjalan-jalan dan makan di restoran, banyak kucing yang akan mendekati Anda dan meminta makanan. Kucing juga sering terlihat di pasar sayuran. Ada pasar umum pada hari Sabtu di negara ini dan orang Siprus mengatakan bahwa produk yang dijual di pasar benar-benar alami dan organik. Produksi pertanian di negara ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produksi pertanian orang Turki di Siprus Utara. Hal ini karena lahan pertanian yang subur di pulau ini sebagian besar dikuasai oleh orang Siprus Yunani. Orang Yunani menghasilkan buah zaitun dan minyak zaitun, kentang, wortel, dan berbagai sayuran. Mereka memproduksi anggur dari kebun anggur mereka dan mereka memiliki keju yang disebut halloumi. Alasan mengapa Anda akan melihat banyak orang lanjut usia di pulau ini adalah karena mereka mengkonsumsi makanan yang diproduksi secara alami dengan minyak zaitun alami. Kebanyakan orang yang berusia di bawah 70 tahun tidak menderita penyakit kardiovaskular. Meskipun demikian, orang Siprus suka makan daging berlemak. Mereka terutama makan daging domba berlemak dengan nafsu makan. Pada abad pertengahan, penduduk pulau ini tinggal di daerah pegunungan di bagian tengah pulau, bukan di tepi laut. Karena pesisir laut tidak cocok untuk pertanian dan peternakan dan terlalu berangin. Karena alasan ini, orang-orang pindah ke daerah yang lebih tengah. Mereka mempraktikkan peternakan di sana dan memelihara hewan seperti kambing dan domba dan memakan daging. Jadi, fakta bahwa Siprus adalah sebuah negara kepulauan seharusnya tidak membuat Anda berpikir bahwa orang-orang di sana lebih suka makan ikan. Mereka lebih menyukai daging hewan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, orang Siprus paling mungkin menderita diabetes dan penyakit Alzheimer. Mereka yang berusia di atas 70 tahun menderita penyakit jantung. Orang Siprus Yunani, tidak seperti orang Siprus Turki, hampir tidak memiliki tradisi minum teh. Orang Turki adalah peminum teh baik di daratan maupun di Siprus Utara, tetapi orang Yunani yang tinggal di selatan pulau ini lebih sering minum kopi daripada teh. Sangat sulit untuk melihat teh pada menu di restoran atau kafe di negara ini. Anda dapat menemukan hampir semua jenis kopi di negara ini, dan kebanyakan Anda akan melihat orang minum kopi. Orang Siprus kebanyakan minum teh saat mereka sakit. Orang Siprus mengimpor produk yang tidak mereka miliki dari negara-negara seperti Israel dan Italia, yang secara geografis dekat dengan mereka. Siprus Selatan tidak memiliki perdagangan dengan Republik Turki di Siprus Utara, karena mereka berpikir dan mengklaim bahwa itu diduduki oleh Turki. Alasan lain untuk umur panjang orang-orang di sini adalah karena penduduk pulau ini sangat cerewet. Mereka tidak egois dan menyendiri. Fakta bahwa orang-orang di sini ramah dan murah senyum satu sama lain adalah faktor lain yang memperpanjang usia mereka. Sekali lagi dalam sejarah, Siprus selalu ada di rute perdagangan maritim antara Eropa dan Asia. Malta, seperti halnya Siprus, merupakan tujuan yang sering dikunjungi oleh orang-orang yang melakukan perjalanan laut. Karena transfer produk dilakukan dari kapal-kapal di pulau-pulau ini. Fakta bahwa Siprus lebih besar dari Malta telah memperkuat posisi strategisnya dan orang-orang datang ke sini dengan tujuan yang lebih permanen. Sepanjang sejarah, Siprus merupakan bagian dari rencana Mediterania Timur Romawi, Kekaisaran Ottoman dan Inggris. Bahkan ada beberapa pilar dan jembatan Venesia yang masih ada di pulau ini. Pada tahun 1878, pulau ini bahkan diserahkan kepada Inggris. Atau dengan kata lain, disewakan seharga 92.000 pound sterling Inggris, dengan syarat kedaulatan tetap berada di tangan Ottoman. Karena pada saat itu, Turki telah kalah dalam peperangan melawan Rusia dan sedang mencari sumber daya baru. Kemudian, ketika Ottoman memutuskan untuk berperang bersama Jerman dalam Perang Dunia Pertama ini, Inggris sepenuhnya merebut pulau itu dan mencaploknya.
Pada tahun-tahun berikutnya, Yunani dan Turki mengusir Inggris dari pulau ini dan menjadi pemilik Siprus yang sebenarnya. Saat ini, jika kita fokus pada genetika wajah dan tubuh orang Siprus, kita melihat bahwa orang Siprus tidak terlalu berkulit putih dan tidak terlalu berkulit gelap. Orang-orang pada umumnya berkulit sawo matang atau kecoklatan. Meskipun mereka berasal dari Eropa, suhu yang ringan dan tinggi dari iklim tempat mereka tinggal telah memungkinkan orang-orang Siprus untuk beradaptasi dari waktu ke waktu, dan orang-orang telah mengalami perubahan turun-temurun dari kulit putih menjadi kulit perunggu. Oleh karena itu, Anda akan melihat warna kulit yang hangat di wajah orang-orang Siprus. Dalam hal pandangan hidup mereka, orang Siprus secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang lebih tua, kira-kira berusia di atas 60 tahun, lebih tradisionalis dan hidup sesuai dengan aturan-aturan lama. Di sisi lain, kaum muda Siprus mengadopsi pola pikir yang lebih liberal. Dengan kata lain, mereka tidak terlalu peduli dengan masa lalu politik dan politik, mereka tidak memendam permusuhan terhadap Turki atau negara lain karena sejarah masa lalu Siprus. Para tetua Siprus misalnya dapat menyebut orang-orang dari berbagai negara yang datang ke pulau itu kemudian sebagai xeno, yang berarti orang asing, dan dapat meminggirkan mereka. Lansia seringkali berpikiran tetap dan memiliki aturan hidup yang tetap. Misalnya mereka sangat menyukai kenyamanan. Jika Anda menyewa rumah dari seorang lansia Siprus dan Anda mencoba menghubunginya pada hari libur seperti Sabtu dan Minggu, pemilik rumah mungkin tidak akan menjawab telepon Anda. Anda harus menunggu hingga hari Senin untuk menghubunginya, karena mereka tidak menggunakan aplikasi perpesanan seperti WhatsApp, dan kebanyakan dari mereka tidak menyukai smartphone. Seperti yang Anda ketahui, Siprus adalah negara Kristen Ortodoks dan memiliki kepercayaan yang sama dengan Yunani. Anda akan melihat banyak gereja di negara ini, baik yang bersejarah maupun yang masih berfungsi. Namun, jika Anda ingin masuk ke dalam gereja-gereja ini, Anda mungkin akan menemukan bahwa gereja-gereja tersebut tutup. Dengan kata lain, untuk mengunjungi gereja di Siprus, Anda harus pergi ke sana pada jam-jam ibadah ketika gereja sedang beribadah. Jika tidak, mereka tidak akan membiarkan gereja-gereja itu tetap terbuka dan menutup pintunya. Infrastruktur dan layanan publik kurang berkembang. Sebagai contoh, iklim pulau yang panas meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran. Kebakaran besar di pulau ini dapat membuat banyak pemukiman tidak dapat dihuni. Hal ini dikarenakan Republik Siprus tidak memiliki sistem pemadaman kebakaran yang dapat dengan cepat merespons kebakaran besar. Karena alasan ini, penduduk setempat di pulau ini sangat takut akan kebakaran alami. Di sisi lain, sering terjadi badai debu di seluruh pulau. Badai debu ini juga merusak tanaman pertanian dan rumah-rumah. Pulau ini juga terletak di zona gempa bumi. Jika Anda berasal dari daerah yang belum pernah merasakan gempa bumi dalam hidup Anda mungkin akan sangat takut dengan gempa bumi di pulau-pulau Yunani, Turki, dan wilayah Mediterania seperti Siprus. Gempa bumi di Teluk Mediterania dapat berkekuatan lebih dari 7 SR, dan ini merupakan penyebab langsung runtuhnya bangunan di permukiman tua. Inilah sebabnya mengapa Anda hampir tidak akan pernah melihat gedung pencakar langit atau gedung apartemen bertingkat di Siprus. Pulau ini paling banyak terdiri dari bangunan 2 lantai. Siprus juga memiliki julukan sehari-hari. Mereka menyebutnya sebagai Pulau Perceraian, teman-teman. Tidak, Anda tidak salah dengar, Siprus pasti tidak terlalu berguna bagi orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah datang ke Siprus pada suatu saat dalam hidup mereka. Mereka menyukai pulau ini dan mereka pindah ke pulau ini untuk selamanya. Namun, setelah beberapa saat, perceraian terjadi. Sebuah studi tahun 2019 menunjukkan bahwa Siprus memiliki tingkat perceraian tertinggi di antara negara-negara Uni Eropa. Setelah Siprus, Lituania, dan Hungaria memiliki tingkat perceraian tertinggi di Eropa. Di Siprus misalnya, 9 dari setiap 1.000 pasangan yang sudah menikah bercerai. Alasannya sebagian besar karena perselingkuhan. Terutama mereka yang bekerja di sektor pariwisata yang berselingkuh dengan pasangannya dengan turis yang datang ke pulau ini setelah beberapa saat. Hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang negara Siprus untuk saat ini. Selamat tinggal.